Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua masih bisa dipertemukan dalam kesempatan kali ini. Kemudian tidak lupa sholawat serta salam moga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, untuk pertemuan kali ini masih di sejarah Indonesia, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kemarin kita masih di bab 1 yang judulnya antara kolonialisme dan imperialisme. Itu baru di A, melacak perburuan mutiara dari timur. 1. Memahami motivasi, nafsu, dan kejayaan Barat. 2. Menganalisis petualangan, penjelajahan, dan penemuan dunia baru. Nah, sekarang kita akan membahas yang B, tentang menganalisis kemaharajaan POC, menganalisis keserakahan kongsi dagang. Itu mungkin yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Untuk mempersingkat waktu langsung saja, karena langsung di PowerPoint. Sejarah Indonesia kelas 11, pertemuan kedua. Oke. B. Menganalisis kemaharajaan POC. Menganalisis keserakahan kongsi dagang. A. Lahirnya POC. B. POC semakin merajalela. Dan C. POC menuju kebangkrutan. Langsung ke A. Lahirnya POC. Kedatangan orang-orang Eropa ke dunia timur antara lain untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Tujuan ini boleh dikatakan dapat dicapai setelah mereka menemukan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Tahun 1600, Inggris membentuk sebuah kongsi dagang yang diberi nama East India Company (EIC). Nah, EIC ini milik Inggris. Hasil pembentukan Inggris, nanti POC itu Belanda. Kongsi dagang EIC ini kantor pusatnya berkedudukan di Kalkuta, India. Pada tahun 1811, kedudukan Inggris begitu kuat dan meluas, bahkan pernah berhasil menempatkan kekuasaannya di Nusantara. Next. Persaingan yang cukup keras juga terjadi di antara perusahaan dagang orang-orang Belanda. Maka pemerintah dan parlemen Belanda, Staten General, pada 1598 mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Di samping Inggris yang memiliki EIC dan kemudian mengalami kemajuan, di Belanda sendiri terjadi persaingan. Akhirnya mengusulkan agar dibentuk kongsi dagang di antara Belanda juga. Nah, usulan ini baru terrealisasi 4 tahun berikutnya, yakni pada 20 Maret 1602. Secara resmi dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara sebagai hasil fusi antar kongsi yang telah ada. Akhirnya kongsi dagang milik Belanda pun bersatu di bawah satu Persekutuan Kongsi Dagang Belanda. Kongsi dagang Belanda ini diberi nama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau kita kenal dengan POC, atau dapat disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur. POC secara resmi didirikan di Amsterdam. Nah, apa tujuan dibentuknya POC ini? Antara lain untuk 1. Menghindari persaingan yang tidak sehat antar sesama kelompok kongsi pedagang Belanda yang telah ada.
Yang kedua, memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Bersatu kita teguh, bercerai kita begitu. Dalam menjalankan tugas, POC ini memiliki beberapa kewenangan dan hak-hak antara lain. 1. Melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magellan, termasuk Kepulauan Nusantara. Untuk memonopoli ya. Monopoli apa? Perdagangan. Membentuk angkatan perang sendiri. Lah kok kenapa Pak? Katanya ini kan fungsi dagang, tapi membentuk angkatan perang sendiri. Nah itu yang dimaksud dengan pelayaran, penemuan, kemudian penjajahan, kolonialisme dan imperialisme ya. Kemudian melakukan peperangan, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, mengangkat pegawai sendiri dan memerintah di negeri jajahan. B. POC semakin merajalela. J.P. Choyen adalah gubernur Jerman yang sangat bernafsu untuk memaksakan monopoli. Ia juga dikenal sebagai peletak dasar penjajahan POC di Indonesia. Disertai dengan sikap congkak dan tindakan yang kejam, J.P. Choyen berusaha meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi Nusantara. Cara-cara POC untuk meningkatkan eksploitasi kekayaan alam dilakukan antara lain dengan 1. Merebut pasaran produksi pertanian, biasanya dengan memaksakan monopoli seperti monopoli rempah-rempah di Maluku. Kedua, tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. Cara memproduksi hasil pertanian dibiarkan berada di tangan kaum pribumi, tetapi yang penting POC dapat peroleh hasil-hasil pertanian itu dengan mudah sekalipun harus dengan paksaan. POC sementara cukup menduduki tempat-tempat yang strategis. POC melakukan campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara, terutama menyangkut usaha pengumpulan hasil bumi dan pelaksanaan monopoli. Dalam kaitan ini, POC memiliki daya tawar yang kuat sehingga dapat menentukan harga. 5. Lembaga-lembaga pemerintah tradisional atau kerajaan masih tetap dipertahankan dengan harapan bisa dipengaruhi atau dapat diperalat, kalau tidak mau baru diperangi. Itu ya barusan 5 caranya. Dan berikutnya, POC tidak sekedar menjadi sebuah kongsi dagang akhirnya yang berusaha untuk mencari untung, tapi ingin menanamkan kekuasaannya di Nusantara. Jadi tidak hanya sebuah kongsi dagang, juga ingin menanamkan kekuasaan. Kemudian POC dengan hak-hak dan kewenangan yang diberikan pemerintah dan parlemen Belanda telah melakukan penjajahan dan menguatkan akar kolonialisme dan imperialisme di Nusantara. Melalui cara-cara pemaksaan monopoli perdagangan, politik memecah belah, serta tipu muslihat, sering disertai tindak peperangan dan kekerasan. Semakin memperluas daerah kekuasaan dan memperkokoh kemaharajaan POC. Sekali lagi, tindak keserakahan dan kekerasan yang dilakukan oleh POC itu menunjukkan mereka tidak mau bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu wajar kalau timbul perlawanan di berbagai daerah, misalnya Aceh, Banten, Demak, Mataram, Banjar, Makassar, dan Maluku. POC, Verenigde Oostindische Compagnie, adalah atau yang biasanya kita kenal dengan kongsi dagang milik Belanda ini telah berdiri sejak 1602, yang pertama kali datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan ke seluruh benua Asia. Tapi tahukah kalian bahwa POC dahulunya merupakan salah satu kongsi dagang yang paling berkuasa dan berjaya karena mereka memiliki banyak laba dari hasil penjualan rempah-rempah dan barang komoditi lainnya dari Asia, kemudian dijual ke Eropa. Kemudian perusahaan yang dimiliki mayoritas seluruh warga negara Belanda ini
pernah mengalami kebangkrutan dan akhirnya semua aset-asetnya diambil oleh pemerintah Belanda pada sekitar abad ke-18. Nah, ini yang terakhir, VOC menuju kebangkrutan. VOC atau yang biasanya kita kenal dengan kongsi dagang ini nanti akan menuju kepada kebangkrutan. Nah, faktor-faktor kebangkrutan VOC antara lain banyaknya korupsi yang dilakukan oleh sebagian besar pegawai tinggi VOC yang dibuat untuk membeli rumah mewah di Belanda. Korupsi di dalam VOC itu sendiri. Kemudian pembekuan mengenai laba yang berbeda antara kantor dagang di Asia dengan kantor pusat yakni Belanda, sehingga menyebabkan banyak sekali uang hasil laba dari VOC diselewengkan oleh para pegawai yang bekerja di kantor cabang VOC. Adanya ekspansi dagang yang dilakukan VOC untuk memperbesar daerah jangkauannya perdagangannya yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sedangkan laba yang dibutuhkan VOC tidak mencukupi, sehingga banyak hutang yang ditimbulkan akibat ekspansi dagang tersebut. Jadi pengeluaran itu lebih besar dari pemasukan. Itu salah satu faktornya. Juga adanya serangan terhadap kapal-kapal milik VOC di lautan yang dilakukan oleh armada kapal laut milik Eropa, sehingga banyak kapal dagang milik VOC yang tidak akan mengalir, sehingga membuat VOC menjadi kekurangan armada kapal untuk dagang. Itu mungkin yang bisa disampaikan mengenai kemaharajaan VOC. Ada berdirinya, kemudian merajalelanya tadi pada masa JP Coen, kemudian kemundurannya, akibat kemundurannya itu apa saja. Nah, tadi sudah. Untuk lebih jelasnya itu bisa dibaca di buku. Silakan dibuka PDF-nya, ataupun mau membaca sumber-sumber lain yang relevan dengan yang dibahas di sini, silakan. Sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.